Kasih Pak Bedi, yang dalam bulan ini sudah beberapa kali kita ketemu ya. Kemarin di Tangerang, kemudian ini mungkin minggu depan lagi ketemu. Ya, mungkin. Ya, saudara-saudara para suhu yang saya muliakan, kemudian saudara-saudara semua yang hadir dari berbagai kota, bahkan tadi memang dari Sydney ada, ya. Baru dari bandara, beliau tadi langsung ke sini. Cuman karena tempat tidak ada ya, akhirnya beliau mungkin duduk di lantai di bawah. Oh, ada di belakang ya? Oh ya. Ya. Oh ya, baguslah masih Oke, kebagian. tepuk tangan buat kebersamaan kita hari ini. Ya. Saudara-saudara, tema kita hari ini memang luar biasa. Dan selama beberapa kali saya mengisi di Dharma Suci, tema yang singkat, padat, tapi butuh uraian panjang, itu hari ini. Kemuliaan dan kesungguhan. Saya katakan kenapa panjang, singkat tapi panjang dijelaskan. Karena kata kemuliaan. Kemuliaan sendiri ini luas sekali. Kesungguhan luas sekali. Sudah dua-duanya luas digandeng. Kemuliaan dan kesungguhan. Sehingga waktu saya mendapatkan tema ini, saya lalu mikir, apa ya yang mau dijelaskan kalau sedemikian banyak ini. Kemudian kalau tadi dikatakan oleh saudara Wedi dalam ceritanya adalah tentang perilaku. Kemuliaan adalah perilaku. Saya setuju sekali karena memang kadang-kadang di dalam masyarakat, kemuliaan itu sering dinilai dari apa yang kita miliki. Terutama yang tampil di luar. Kalau kita menggunakan logam mulia, artinya apa itu? Menggunakan logam mulia. Emas toh? Jadi mulia itu sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat materi. Karena ada istilah logam mulia, batu mulia. Nah, sehingga bagaimana orang-orang itu bisa dimuliakan atau mendapatkan kemuliaan, itu kalau bisa misalnya mempunyai cukup harta. Itu disebut orang mulia. Mempunyai rumah yang besar, itu juga mulia. Bahkan ada beberapa yang mengatakan duduk di tempat yang tinggi gini juga mulia loh. Makanya kadang kita kalau duduk di sini terus dipanggil yang mulia. Padahal ini seperti yang tadi saudara Bedi ceritakan itu. Bukan yang sesungguhnya. Karena kalau mulia itu hanya karena materi, mulia itu hanya karena tempat duduk yang lebih tinggi daripada Anda, mulia karena rambut lebih pendek daripada Anda, mulia karena baju yang tidak pernah ganti dibandingkan Anda, maka itu kemuliaan semu. Tapi kalau kita berbicara di dalam pengertian dharma, mulia ini jelas bukan materi. Mulia jelas bukan aksesoris. Tapi mulia pasti bersifat perilaku. Nah, kalau tadi saudara Bedi mengatakan, gampang sih dengar ceritanya, tapi apa mudah dijalankan? Nah, saudara-saudara, kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana
perilaku mulia itu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sehingga kalau tadi Anda mengagumi anak itu, yang dalam contohnya Pak Wedi, yaitu anak yang rela berkorban untuk membahagiakan pihak lain, yaitu kalau dalam hal itu adalah pelayan restoran yang mungkin menghina dia. Nah, anak ini rela berkorban. Ini adalah kualitas kemuliaan yang dia miliki. Apa sekarang? Kualitas-kualitas kemuliaan apa sekarang yang kita bisa kembangkan sebagai umat Buddha, sehingga kita jalani Dharma sekaligus memuliakan kehidupan kita sebagai umat Buddha, sekaligus juga bisa mewujudkan kata yang kedua, yaitu kesungguhan. Selain kemuliaan adalah kesungguhan. Sungguh-sungguh berarti dilakukan dengan tulus, dengan serius, dan berlaku untuk waktu yang panjang. Saudara-saudara, di dalam Dharma, faktor kemuliaan yang pertama, faktor perilaku yang mendukung kemuliaan, yang pertama adalah yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran. Sesuatu yang benar. Artinya apa, saudara? Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan sesuatu yang benar. Bukan yang diperkirakan benar. Atau mungkin benar. Tetapi kita yakin ini benar. Apa sekarang yang disebut benar? Karena kadang-kadang, kalau tadi diceritakan, Saudara Wedi tadi cerita Saudara Wedi. Ada orang punya uang cuma 50 sen. Dia mestinya bisa dapat es krim yang lebih enak. Tetapi dia rela mengurangi kesenangannya sehingga beli es krim yang lebih murah untuk 15 sen dihadiahkan sebagai tips. Kelihatannya itu kebenaran. Tapi kita lihat dari sudut mana dulu. Kadang-kadang kebenaran dari satu sisi bisa dilihat tidak benar dari sisi yang berbeda. Ada yang setuju dengan ceritanya Pak Wedi tadi. Tapi mungkin ada juga yang nggak setuju. Mungkin orang akan mengatakan, kenapa dia nggak beli yang 50 sen juga? Es yang 50 sen. Loh, kan nggak ada yang bisa diberikan. Bisa. Apa itu? Sendok kotor. Kan lumayan ada setitik es krim di ujung sendok. Jadi nanti setelah karyawan itu membersihkan gelasnya, masih ada di ujung sendok es krimnya, tinggal disilat. Selesai. Kan boleh juga. Mungkin ada yang berpikir begitu. Atau mungkin ada yang berpikir lain. Kenapa nggak beli es krim yang lebih murah lagi? Sehingga bisa memberikan yang lebih banyak lagi. Demikian terus perbedaan pendapat. Sehingga orang kadang bingung. Ini benar atau nggak benar yang saya lakukan ini? Saudara-saudara, tadi Anda untuk bisa hadir duduk di ruangan lantai 3. Ini membutuhkan perjuangan yang cukup luar biasa.
Tadi panitia menyampaikan ada loh yang datang dari jam 2. Waktu saya mendengar kata-kata itu saya pikir, apa ini termasuk yang merangkai bunga ikebana ya? Karena yang ikebana juga mengatakan, kita sampai bermalam nih Bante. Wah, bermalam. Merangkai bunga itu sampai bermalam loh saudara. Sulitnya itu luar biasa. Nah, jadi mungkin yang datang jam 2 itu mungkin ikut merangkai bunga atau ikut bersih-bersih. Nanti mungkin Suhu bisa mencatat itu. Siapa yang ikut bantu-bantu bersih-bersih di sini. Karena yang datang jam 2 itu mungkin dia ikut bantu. Nah, saudara-saudara, itu mungkin orang akan mengatakan, ngapain datang jam 2? Ada yang setuju, wah bagus datang jam 2, kalau bisa lebih awal lagi. Kalau perlu pinjam kunci wihara sama Suhu, biar malam-malam bisa buka pintu sendiri. Itu yang bagus. Tapi ada yang mengatakan, ngapain? Lebih baik kamu sembunyiin kursi satu. Jadi nanti datang walaupun tepat waktu, kamu masih bawa kursi sendiri, tempel, gampang. Sangat mudah. Sehingga kita lalu bingung, benar nggak ini, benar nggak? Saudara-saudara, di dalam Dharma, hal yang benar itu tentu mendukung beberapa hal. Beberapa hal yang kalau dilakukan harus bersamaan dukungan itu, tidak boleh milih. Jadi persyaratannya itu lengkap, semua itu baru disebut benar. Yang pertama saudara, disebut benar kalau waktu kita melakukan, kita happy. Jadi kita waktu menjalankan itu senang melakukan itu. Misalnya anak itu tadi, saya senang dapat S yang 35, saya bisa kasih orang 15. Saya senang. Itu bagi dia sudah oke. Kalau saya beli S yang 15, saya kasihkan yang 35, saya stres. Nggak mau saya. Ini bukan perbuatan benar ini berarti. Kenapa? Karena yang buat stres. Untuk dirinya sendiri. Jadi waktu dilakukan harus menimbulkan kebahagiaan. Saya yakin Anda yang nunggu sampai dari jam 2 tadi, senang. Karena kesempatan bisa diskusi sama Suhu, kesempatan milih kursi lebih banyak. Ya, dipilih duduk di mana, dicoba di sana, oh kurang tepat, coba sini. Dia senang. Jangan orang mengatakan ngapain kamu jam 2, enggak, dia senang. Kemudian tadi ibu-ibu yang ikebana tadi juga begitu. Wah, kita sampai bermalam. Merangkai bunga 5 jam. Beliau senang. Bante mau? Wah, enggak saya. Terima kasih saya. Waduh, suruh 5 jam landengi bunga. Aduh, berat. Tapi ibu itu senang. Nah, ini kenapa? Karena ini perbuatan benar. Dia senang, suka. Tapi itu baru satu unsur. Saya katakan tadi, syarat-syarat itu komplit, harus semua. Baru disebut benar. Kalau yang pertama itu saya, si pelaku itu senang. Yang kedua, objek tindakan, jadi tindakan itu kepada siapa dilakukan, itu juga senang. Misalnya anak itu tadi, memberi 35 sen untuk beli es. 15 sennya untuk dikasihkan. Wah, karyawan yang menerima itu senang. Ini perbuatan benar. Kenapa? Anak itu happy, si penerima happy juga. Itu disebut benar.
Tapi kalau dibalik, anak itu beli yang 15 sen, dikasihkan ke 35, wah yang terima pasti lebih senang. Tapi anak ini sebetulnya agak stres. Kamu menghina saya ya tadi. Tapi ya enggak apa-apa dah, saya ikhlasin dah 35. Lain kali saya kesini lagi enggak mau lagi lah. Enggak mau ngasih kamu dah. Ada ganjelan. Kalau sudah syarat yang pertama tadi sudah enggak nyaman, walaupun orangnya yang menerima kebaikan itu happy, bukan sesuatu yang benar. Dua-dua pihak harus merasa bahagia. Nah, yang ketiga, saudara, syaratnya bukan cuma 2. Yang ketiga, dukungan kebanyakan orang itu setuju dengan perilaku tersebut. Jadi lingkungan mendukung perilaku tersebut. Kalau tadi misalnya saudara Bedi memberikan kuis, siapa di antara Anda yang setuju tindakan anak itu? Beli 35, dikasih tipsnya 15. Mungkin di antara Anda banyak yang setuju. Maka itu menjadi tindakan benar. Tapi kalau banyak di antara Anda yang tidak setuju, berarti bukan tindakan benar. Jadi tindakan benar itu juga harus didukung oleh lingkungan. Diri sendiri si pelaku bahagia, orang yang mendapat perlakuan itu bahagia, dukungan lingkungan bahagia, dan yang keempat adalah di dalam dharma, perbuatan itu disarankan. Jadi perbuatan itu disarankan di dalam dharma, dianjurkan di dalam dharma. 4 persyaratan ini harus semuanya terpenuhi, baru disebut perbuatan itu benar. Tapi kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan benar. Kalau di dalam Dharma, contoh anak yang memberikan tips itu tadi adalah anak yang bisa berbagi secara bijaksana. Kalau dibalik, dia beli yang 15 sen, didanakan 35, mungkin disebut anak yang kurang bijaksana, yang tidak didorong, yang tidak disarankan di dalam Dharma. Nah, saudara-saudara, kemuliaan itu bisa terjadi kalau Anda punya perilaku, punya ucapan yang disebut benar. Benar menurut Anda membuat bahagia, omongan Anda itu Anda juga senang ngomong begitu, yang mendengar omongan juga senang, lingkungan juga happy mendengar omongan Anda, dan omongan Anda itu juga didukung oleh Dharma untuk dikatakan demikian, maka itu disebut benar. Misalnya omongan yang manis, omongan yang baik, omongan yang bebas dari maki-makian, omongan yang bebas dari gosip. Nah, itu didukung oleh Dharma. Menyenangkan untuk kita, menyenangkan untuk yang mendengar. Juga didukung Dharma dan lingkungan. Itu kualitas kemuliaan yang pertama. Selain bertindak yang benar, maka yang kedua, kualitas kedua ini bukan hanya berbicara tentang cara kita bertindak yang benar atau cara berbicara kita yang benar, tetapi unsur yang kedua kemuliaan ini adalah berbicara tentang pola pikir, yaitu pola pikir yang mudah menyesuaikan dengan kenyataan.
Saudara-saudara, contoh anak yang beli es krim. Ini enaknya kalau saudara Wedi jadi moderator itu sudah ada satu cerita bisa saya bahas untuk 5 jam ke depan. Jadi saya nggak perlu cari contoh macam-macam lagi. Saudara-saudara, contoh misalnya tadi anak yang beli es krim 35 sen. Kasih 15 sen. Ini artinya apa saudara? Dia pertama bertanya, harga es krim berapa? Oh, 50 sen. Oh, kalau yang lebih murah ada enggak? Ada, 35. Oke, saya ambil yang 35. Ada penyesuaian pola pikir. Jadi kalau unsur yang pertama tadi kita berbicara tentang benar. Tindakan dia benar, yaitu saya mau berdana, saya mau berbuat baik. Tapi yang kedua, unsur kemuliaan yang kedua adalah pola pikir bisa menyesuaikan diri. Dia tidak ngotot. Dia akan mengatakan, aku beli yang 65 saja. Loh kenapa? Aku kemarin kan sudah ngasih kamu 15 sen. Aku titip sebetulnya. Kan aku cuma tinggal di meja toh, 15 sen kamu yang ngambil. Kan aku nggak nyuruh kamu ngambil. Aku titip. Nah jadi sekarang aku mau beli es yang 65. Bukan. Tapi dia menyesuaikan pola pikir. Duitku 50, aku mau berdana. Oke, aku cari yang lebih murah. Saudara-saudara, penyesuaian pola pikir ini adalah salah satu tanda kemuliaan seseorang. Orang yang mulia, semakin mulia dia, semakin mudah dia menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Kalau di dalam Dharma, konsep penyesuaian ini adalah seperti air. Makanya kalau Anda melihat di altar Sang Buddha, selalu ada air. Air sebagai lambang. Selain lambang kehidupan, sebetulnya air adalah lambang penyesuaian pola pikir. Air diletakkan dalam gelas, bentuknya gelas. Air diletakkan di botol, bentuknya menjadi botol. Air diletakkan di mangkok, bentuknya menjadi mangkok. Air selalu berubah bentuknya sesuai dengan tempat. Tetapi karakter, watak air tidak berubah. Anda misalnya membuat teh manis dalam gelas. Atau kopi, kadang kopi di gelas. Panas kopinya. Mau diminum, gak tahan. Lalu kopinya dituang di piring kecil. Ya, betul loh kalau minum kopi gitu loh. Nah, dituang di piring kecil. Berarti kopi yang bentuknya gelas tadi berubah. Bentuknya menjadi piring kecil. Kemudian disedot dari pinggir. Jangan dari tengah. Kurang bagus kalau dari tengah. Jadi dari pinggir. Rasanya tetap kopi. Manisnya sama. Pahitnya sama. Bentuk berubah. Tetapi hakikat tidak berubah. Orang-orang yang mampu menyesuaikan pola pikir. Orang yang bisa menyederhanakan pola pikir sehingga sesuai dengan kenyataan yang dia hadapi. Maka dia tidak gampang stres. Dia menjadi manusia yang berkualitas. Karena dia berubah pola pikirnya
tapi hakikatnya sama. Saudara-saudara, Anda yang datang jam 2, yang ini yang datang jam 2 yang mana di sini? Oh, ternyata kursi bawa sendiri semua. Nggak ada yang nunjuk jari kok di sini. Berarti dari gosip nih. Yang saya dengar di luar tadi mereka siap-siap ke sini jam 2 itu. Nah, saudara-saudara, Anda yang datang jam 2, Anda dapat tempat. Atau Anda yang berhasil membobol pintu kaca ini, Anda dapat tempat di ruangan ini. Sebaliknya, Anda yang kalah kuat, mungkin kalah cepat jalan naiknya, akhirnya begitu sampai di depan sini, ya penuh. Toleh kanan, toleh kiri, ya penuh. Lalu apa? Kalau orang yang tak berkualitas, dia yang tidak punya kemuliaan, dia akan mengatakan, minggir salah satu. Saya ini biasa di sini loh. Jasa saya besar loh untuk wihara ini. Saya termasuk pelatih penyanyi-penyanyi anak kelas 9 itu tadi loh. Kenapa saudara orang seperti itu? Karena dia tidak punya watak kemuliaan. Tetapi ketika orang itu kemudian melihat, loh, wah, sudah penuh ya. Ya nggak apa-apalah. Saya di lantai bawahnya lagi. Tapi lantai bawah kok juga banyak orang. Nggak apa-apa, saya lantai 1. Lantai 1 nggak ada tempat lagi. Parkiran. Parkiran juga nggak ada. Pertigaan sana depan. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya senang bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalau orang lain bisa duduk dengan baik dan bisa mendengarkan dharma, setelah saya berkorban tempat duduk saya, kenapa saya tidak lakukan? Ini adalah perubahan pola pikir. Sangat luar biasa. Anda tentu mendengar Anathapindika. Pernah dengar itu? Nama itu selain hari ini saya sebutkan ya. Jangan, oh iya pernah, Bante barusan ngomong. Anathapindika. Anathapindika adalah seorang donatur yang besar sekali, yang sangat kaya raya. Yang diceritakan di dalam Dharma itu beliau berdana wihara kepada Sang Buddha dengan mengatur koin emas. Seberapa besar koin emas ini bisa menutup tanah, segitulah tanah itu akan didanakan untuk Sang Buddha. Kenapa? Karena tanah itu sebetulnya tidak dijual. Ya, itu milik Pangeran Jeta. Tapi Sang Buddha senang dengan tanah itu, maka Anathapindika kemudian mendekati Pangeran Jeta dan, saya belilah tanahmu. Tanah saya mahal sekali. Mahal bagaimana? Kamu bawa aja duitmu ke sini semua. Kamu gelar duitnya. Duit dulu kan koin-koin gitu. Kamu gelar. Nanti berapa banyak koinmu itu? Kamu boleh kasih itu untuk Sang Buddha. Saudara boleh bayangkan, harga tanah di daerah ini, tadi saya lihat di depan sana, per meter 25 juta. Ya, betul ya? 25 juta itu. Ada apa-apanya. 19,5 sama 25 itu tadi di sana. Baca toh Anda? Baca toh? Baca. Saya kan juga baca. Sekarang ada satu koin emas. Koin emas diletakkan 1 meter persegi. Berapa besar kok? Berapa banyak koin? Kalau sekarang satu koin itu katakanlah diameternya 5 cm. Ayo matematika. Satu koin 5 cm. 1 meter persegi. Berapa koinnya?
Yang bisa jawab dapat 15 sen tadi ya. Ya. 20 kali 20 toh 400. Kalau satu koin itu 3 gram emas. Satu gram emas berapa? 500.000. Karena saya nggak jualan. Saya nggak tahu, kan saya boleh tanya kepada Anda, toh. 1 gramnya 500.000. Ya yang untuk uang kan nggak sampai 24 karat, toh. 500, 1 juta setengah. 1 juta setengah kali 400. Karena kan 20 kali 20, 400. 1 meter persegi, 400 koin. Satu koinnya 1,5 juta. Berarti 1 meter persegi sama dengan 600 juta. Itu harga sebelum Krismon. Minggu depan naik. Segera beli hari ini. Hari ini di sini loh masih 25 juta semeter. Hari itu loh di zaman Sang Buddha 3.000 tahun yang lalu, 600 juta per meter. Dan itu Anathapindika, gelar semua duitnya. Dibawa guci-gucian. Sampai dapat tanah berhektar-hektar. Berapa banyak duitnya coba? Hektaran. Anda yang pernah pergi ke tempat Pangeran Jeta, ya, Jetawana itu, Anda baru tahu luasnya itu seberapa. Berhektar-hektar. Berapa triliun itu hari itu. Hari ini tidak terbeli. Siapa yang sudah pernah ke Jetawana? Sudah? Nah, Anda sudah? 1 orang saja? Sudah 2 orang? 3 orang? Anda merasa luas nggak Jetawana? Luas toh? Dan Anda kalau tahu cara memberikannya dengan seperti itu, ngeri nggak coba? Saudara-saudara, tapi Anathapindika itu, kalau ketemu Sang Buddha, dia duduknya di belakang. Aneh toh? Yang ngasih triliunan ini duduk di belakang. Sehingga suatu ketika Anathapindika ini pernah ditanya oleh beberapa orang, kenapa kamu duduk di belakang? Kamu kok nggak mau duduk di samping Sang Buddha? Anathapindika menjawab, saya berdana itu bukan untuk supaya duduk lebih dekat dengan Sang Buddha. Saya berbuat baik ya berbuat baik, bukan untuk mendapatkan hasil yang lebih. Ini luar biasa sekali saudara. Ini pola pikir. Pola pikir manusia mulia. Karena dia tidak sok-sokan. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Tidak, ya biar aja. Aku yang sudah berbuat baik ya, itu urusanku. Karmaku sendiri. Tetapi aku mau memberikan orang lain kesempatan bertanya kepada Sang Buddha. Aku mau memberikan kesempatan orang berdekatan dengan Sang Buddha. Itu adalah karma baikku yang lain. Saudara-saudara para umat bahagia semuanya. Kalau Anda termasuk salah satu donatur di wihara ini, kemudian satu ketika Anda menyapa Suhu dan Suhu menjawab, siapa kamu ya? Kok saya nggak kenal ya? Kira-kira apa jawaban Anda ya? Suhu lupa ya, yang ngasih tiang itu saya loh Suhu. Cuma nggak ada namanya aja, itu mestinya saya itu Suhu. Dulu ini saya ini Suhu, ini. Bisa loh kejadian itu. Makanya kita biara, kalau Anda pergi ke Balirejo, Anda tidak pernah ketemu nama orang di semua perabotan wihara. Karena saya ini orang yang pelupa. Lah kalau pelupa kan bagus toh, tiang ditulisi nama. Tiangnya Wedi misalnya, pintunya
Wedi misalnya. Ya, kalau saya masih ingat, saya kan, oh ya itu Wedi kamu yang nyumbang pintu dulu ya. Oh kamu yang ngasih tiang ya. Itu kalau saya pasti ingat. Tapi kan umur makin bertambah. Daya ingat makin menurun. Sehingga satu ketika saya ketemu Wedi, siapa kamu? Siapa? Loh saya yang ngasih tiang Bante. Siapa ngasih tiang? Oh kamu aja. Kamu aja ngasih tiang apanya. Loh saya juga namanya yang ada di pintu. Ah siapa? Kamu bisa masang sendiri gituan. Boh kalau marah, pintunya langsung diambil bawa pulang. Tiangnya bawa pulang. Ini sudah pernah kejadian soalnya di beberapa wihara ada yang sampai seperti itu. Pintu bisa dibawa pulang sampai wihara, masuk angin yang kebaktian. Lah pintunya hilang. Dia tidak bisa dikenakan pasal pencurian karena ada namanya. Saya tidak bayangkan orang yang berdana patung Buddha dan Budanya dikasih nama dia. Saya hanya tahu ada beberapa Buddha, itu ada Buddha Gotama, Buddha Kasapa. Lah ini kok ada Buddha pakai nama Buddha Wedi. Ini Buddha zaman kapan? Apa yang akan datang? Lah kalau nanti Wedinya marah-marah kan Budanya langsung hilang satu. Loh. Tapi ya gampang sih, Budanya mana yang hilang? Ah itulah dia yang ngambil. Dia belum siap jadi Buddha dia. Nah saudara-saudara, kadang kita egonya besar. Kenapa? Karena kita merasa saya sudah berjasa. Sehingga kita sulit untuk mengubah pola pikir kita. Menyesuaikan pola pikir tidak mudah. Jangankan orang yang pernah berjasa untuk wihara, sering sembahyang aja. Kalau banyak kesusahan nanti kan sembahyangnya diprotes. Saya ini sudah sembahyang sering-sering loh suhu, kenapa hidup saya ini kok menderita? Cepat sekali berubah seperti itu. Itu teman saya jarang sembahyang, malah hidupnya bahagia. Apa enaknya nggak usah sembahyang aja ya suhu. Sulit sekali kita itu menyesuaikan diri. Kita merasa kebaikan kita sudah cukup. Sehingga kita menuntut sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Padahal faktor kemuliaan seseorang dilihat dari kemampuan dia menyesuaikan pikiran. Sama dengan Anathapindika. Tidak apa-apa, saya duduk belakang suka nggak ngapa-ngapa. Karena biar yang lain punya kesempatan di depan. Itu Anathapindika. Punya kesempatan pola pikir yang berubah. Langsung menyesuaikan diri. Anda yang mungkin tadi nggak dapat tempat di sini. Kemudian Anda juga bisa duduk di tempat yang di lantai yang lain. Sehingga Anda bisa melihat, oh bisa menerima kenyataan. Walaupun aku donatur, aku tetap duduk di lantai yang lebih bawah. Nggak apa-apa. Kasih kesempatan yang lain untuk di depan. Nah, ini adalah pola pikir manusia mulia. Saudara-saudara, kalau sekarang yang pertama tadi adalah tentang bagaimana seseorang itu melakukan kebenaran. Syarat-syarat kebenarannya apa? Yang kedua adalah tentang bagaimana kita menyesuaikan pola pikir kita dengan kenyataan. Yang ketiga, saudara, kualitas manusia mulia itu dilihat, ditentukan dari kesabarannya. Kesabaran. Ini berhubungan dengan pola yang kedua, kemuliaan yang kedua. Orang yang tadi merasa egonya kuat, mau lebih diperhatikan, pasti dia tidak sabar. Tetapi ketika orang itu mau menyesuaikan pola pikir, maka yang muncul adalah kesabaran. Tidak apa-apalah,
Aku di lantai 2 juga nggak ngapa-ngapa, itu kesabaran. Nggak apa-apalah, suhu lupa sama saya ya nggak apa-apalah, tiangnya nggak saya ambil lah, nggak apa-apa. Itu kesabaran. Karena dia tidak perlu langsung mengeluarkan egonya, "Aku ini loh, yang paling pernah berjasa, yang apa-apa." Tidak. Ya sudah, nggak dikenal ya nggak ngapa-ngapa. Saudara-saudara, kesabaran ini memang kalau saudara Wedi sampaikan tadi, gampang diomong, susah dijalani. Kalau kita mau jalani kesabaran, kita sebetulnya lalu melihat sisi yang lain. Orang tidak sabar itu ngapain loh? Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak sabar? Apa yang dilakukan orang yang tidak sabar? Marah. Nah, sekarang kita menganalisa supaya sabar itu dari kemarahan. Saudara-saudara, seseorang misalnya saja, ada orang masuk ke ruangan ini, terlambat, teriak-teriak. Sudah datangnya terlambat, teriak-teriak. Kemudian, kita yang tidak sabar, kita marah sama dia. "Hei, jangan teriak-teriak di sini." Dia masih teriak-teriak terus. Akhirnya kita lebih kencang lagi. "Hei, jangan teriak-teriak di sini." Loh lah kamu kan teriak-teriak juga di sini. Aku kamu larang teriak-teriak, lah kamu kok malah teriak-teriak juga. Kamu ini nggak boleh teriak-teriak di sini. Saudara-saudara, orang ini tidak sabar. Apa sebetulnya yang dia marahi? Bahwa dia ada keinginan ruangan ini kalau acara sudah mulai, tenang. Jangan rame. Jangan ada yang terlambat. Kemudian orang itu datang terlambat, nomor 1. Nomor 2, dia bikin keributan. Tidak sesuai dengan keinginan. Padahal prinsip manusia mulia yang kedua tadi selain benar adalah dia mudah menyesuaikan pikiran. Nah, dia tidak bisa menyesuaikan pikiran. Kamu datangnya terlambat, rame lagi. Kita tidak tanya kenapa kamu terlambat atau apa, tidak tanya. Misalnya karena liftnya macet lah, atau jalanan tanjakannya ini nggak kuat karena dia barusan sakit misalnya. Dia nggak mau tahu, pokoknya kamu datang terlambat dan teriak-teriak. Saya marahi dia. Kenapa saya marah? Karena keinginan saya tidak tercapai. Keinginan saya kepada dia tidak tercapai, yang saya marahi dia. Padahal sebetulnya yang membuat saya marah kan keinginan saya sendiri. Bisa memahami ini? Ya, jadi saya marah sama orang yang datang terlambat dan teriak-teriak karena saya punya keinginan tempat ini tenang dan jangan ada yang terlambat. Tetapi kenyataan dia terlambat. Jadi keinginan saya tidak tercapai. Maka saya marahnya sama dia. Aneh nggak saudara? Yang punya keinginan kita, yang dimarahi orang lain. Aneh nggak? Aneh kan? Tapi ini kenyataan. Anda coba sekarang, kalau Anda marah, apapun Anda penyebabnya marah, Anda pasti pernah marah, toh? Pernah marah enggak? Sekarang Anda baru marah nggak sama saya? Marah nggak sama saya? Jangan marah-marah ya. Saya nggak salah apa-apa. Itu kalau Anda sampai marah sama saya, itu salah pikiran Anda sendiri. Saudara, sekarang Anda marah dengan siapapun juga. Ingat baik-baik. Sebetulnya yang penyebab Anda marah adalah keinginan Anda sendiri. Coba renungkan, benar nggak itu? Wah, anak saya nakal, Bante. Saya marahi. Masa anak nakal nggak boleh dimarahi? Loh, anak nakal itu memang perlu diberi
pelajaran. Tetapi tidak harus dimarahi. Problem yang kita bahas ini adalah kesabaran, yaitu mengurangi kemarahan. Anak nakal, kalau anak tidak diberi pelajaran, anak yang nakal ini nanti tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi bukan dengan marah. Tetapi kita bisa memberikan nasihat. Beberapa orang tua kadang sering bertanya, gimana Pak cara menasehatinya? Ya sebetulnya menasehati anak yang nakal itu adalah dengan dikenalkan hukum sebab dan akibat. Jadi kamu kalau nggak suka dicubit, kamu jangan nyubit orang lain. Kalau kamu nggak suka mainanmu dipinjam, dirusakkan orang lain, anak lain, maka kamu juga kalau meminjam mainan, kamu juga harus jaga. Supaya jangan sampai kamu merusakkan mainan temanmu. Nah, kita kasih nasihat hukum sebab dan akibat seperti itu. Jadi tidak, kamu ini yang rusak ini. Enggak. Kenapa? Karena kemarahan itu sebetulnya timbul dari keinginan kita yang tidak tercapai. Kasihan, kalau keinginan kita sendiri tidak tercapai, malah anak yang dimarahi. Justru sebetulnya kita mengendalikan keinginan sehingga anak ini bisa diberikan pengarahan. Nah, itulah kesabaran. Jadi kalau sekarang kita sudah ada kebenaran, kemudian ada upaya untuk menyelaraskan pikiran, menyesuaikan dengan kenyataan. Yang ketiga ada kesabaran, maka yang keempat yang juga tadi menjadi dasar kesabaran, menjadi dasar dari kemampuan kita menyesuaikan pikiran, keinginan adalah kerelaan. Kerelaan. Di dalam Dharma, kerelaan ini menjadi dasar perilaku kebajikan. Sebelum orang kenal apa-apa, dikenalkan kerelaan. Karena kerelaan ini adalah dasar kehidupan. Saudara, ketika kerelaan ini di dalam Dharma sering dicontohkan seperti bumi. Bumi itu walaupun kita injak, walaupun kita maki, walaupun kita katain yang jelek-jelek, walaupun kita puji-puji, dia kalau kita menanam padi, dia akan tumbuh padi. Tanam jagung, dia tumbuh jagung. Artinya apa? Apa yang dia lakukan itu dengan kerelaan. Kadang kita kalau bekerja, dipuji-puji, wah semangatnya tinggi. Begitu dicela sedikit, emosi. Langsung kita kurang semangat. Nah, ini kerelaan kita kurang. Maka kalau di dalam Dharma, bumi ini sebagai lambang kerelaan. Sekaligus lambang kesabaran. Bahwa kalau sekarang ditanam padi, dia tumbuhnya padi. Walaupun dimaki tumbuhnya padi. Tidak mungkin ditanam padi tumbuhnya yang lain-lain. Apakah rambutan, kedondong, pokoknya aku nggak suka kamu nanam aku padi sambil maki-maki. Ya oke, aku tanam padi bisa tumbuh mangga dan lain-lain. Enggak. Kamu mau maki, kamu mau apa? Aku tetap tanam padi, tumbuhnya padi. Bumi di dalam Dharma adalah sebagai lambang kerelaan. Saudara-saudara di dalam kehidupan sebagai umat Buddha, Anda selalu dilatih kerelaan. Dalam setiap kebaktian, kadang-kadang dikasih kotak dana. Keliling kotak dananya sambil nyanyi. Marilah kita berdana itu. Ya, nyanyi sambil keliling. Kemudian Anda rela. Ini sebetulnya Anda merelakan materi. Entah berapapun yang Anda berikan, Anda tidak diharuskan.
Tetapi kerelaan materi ini menjadi dasar. Saya merelakan sebagian milik saya. Dan Anda sudah tahu kalau ke wihara ada kegiatan itu. Anda lakukan itu. Sesungguhnya itu menjadi satu latihan di dalam diri. Bahwa dengan materi yang selalu saya cari pun, saya mau berbagi. Apalagi hal-hal yang lain yang tidak saya cari. Apa itu hal-hal yang lain? Perhatian, waktu, kasih sayang. Berdana perhatian ketika ada orang menyampaikan kesulitan kepada Anda, kemudian Anda mau mendengar, itu juga bagian dari kerelaan. Kemudian Anda menyediakan waktu mungkin untuk teman Anda yang sedang berkunjung, untuk ngobrol dengan Anda, itu juga kerelaan, bukan hanya materi saja. Kemudian kasih sayang, itu juga bagian dari kerelaan. Jadi sebetulnya kerelaan ini menjadi dasar, kerelaan materi adalah awal, yaitu kita berbuat baik dengan materi yang kita miliki. Tapi sebetulnya semakin tinggi kualitas diri kita, semakin mulia kualitas kita, maka bukan hanya dana materi yang kita lakukan, tapi juga dana waktu, keakuan, kemudian cinta kasih, perhatian, maaf. Nah, inilah dana yang tadi dikatakan kesabaran itu adalah memberikan maaf, kemudian mengubah pola pikir, ini juga bagian dari kerelaan. Kalau sudah demikian saudara-saudara, maka 4 syarat manusia yang mulia, ini sebaiknya kita lakukan setiap waktu, kita latih setiap waktu di sepanjang hidup kita. Karena dengan kita memiliki kebenaran, perilaku yang selalu benar, ucapan yang diarahkan untuk hal yang benar, dengan syarat-syaratnya diri sendiri senang, orang lain juga senang. Sebagian besar orang yang mendapatkan perlakuan kita juga senang. Kemudian didorong oleh ajaran Dharma. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan pola pikir kita dengan menerima kenyataan sebagaimana adanya, bisa bersabar karena menyadari bahwa kemarahan itu sesungguhnya adalah ketidaksukaan keinginan kita yang tidak tercapai, tapi dilampiaskan kepada orang lain. Dan akhirnya yang keempat, dasar dari semua perilaku itu adalah kerelaan. Kerelaan materi menjadi awal, dan kerelaan yang bukan materi, perhatian, keakuan, dan sebagainya, menjadi tingkat lanjut dari kerelaan yang sudah kita latih. Kalau 4 hal faktor kemuliaan ini kita bisa kembangkan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, maka jadilah yang disebut kesungguhan. Sungguh-sungguh artinya kita jalankan ini terus-menerus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sehingga kita menjadi orang yang punya faktor kemuliaan dan kesungguhan. Sebagaimana tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan saat ini, semoga betul-betul bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bisa Anda jalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga Anda mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan ini, maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.